Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, di tengah-tengah perjalanan Xiaoyan menuju kuil Dewa Kuno, saat ini Xiaoyan menanyakan sesuatu kepada Permaisuri. Jika tebakanku benar, bekas petarung dari aliansi dewa semuanya mungkin telah Anda pindahkan ke alam Dewa Kuno ini, bukan? Tanya dari Xiaoyan. Ya, memang kamu benar. Dan sejak kapan kamu mengetahuinya? Tanya dari sang Permaisuri. Setelah aku menyamar sebagai Xiao Feng dan memasuki aliansi dewa, aku menyadari sesuatu hal, bahwa aliansi dewa ini agaklah aneh. Meskipun tampaknya aliansi dewa ini sangatlah kuat. Aku kemudian mendengar bahwa ketika Supreme masih hidup, aliansi dewa lah yang bertanggung jawab atas tatanan dunia Senki ini. Bukankah itu terlihat janggal? Jika itu masalahnya, maka kekuatan aliansi dewa pada hari ini benar-benar terlalu lemah. Dan fakta bahwa Permaisuri membiarkanku masuk ke aliansi dewa, itu telah menunjukkan bahwa Anda sebenarnya memiliki tingkat kendali tertentu atas aliansi dewa itu sendiri. Setidaknya Anda tidak takut pada aliansi dewa pada saat itu. Aliansi dewa, jadi aku rasa telah lama disusupi oleh Permaisuri, atau Permaisuri ini sudah mengetahui itu sejak lama. Namun apa yang benar-benar membuatku mengkonfirmasi dari sudut pandang ini ketika aku bertemu dengan Lei Bo dan juga Wu Tianyu. Keduanya adalah seseorang petarung tingkat puncak fighting god bintang 9. Andai saja mereka dimasukkan ke dalam aliansi dewa, maka sudah dapat dipastikan bahwa aliansi dewa akan langsung ditaklukkan dengan sangat mudah oleh mereka berdua. Jika tebakanku ini benar, sebenarnya berapa banyak orang-orang yang telah mencapai tingkat immortality yang dimiliki oleh alam dewa kuno saat ini? Tanya dari saya. Ya, semuanya persis seperti apa yang kamu katakan. Tetapi aliansi dewa tidak serapuh atau selemah yang kamu katakan. Meskipun aliansi dewa ini memang telah aku susupi, ada formasi yang hebat yang diciptakan oleh Junsang di aliansi dewa. Dan mereka sebenarnya sangat sulit untuk diguncang. Bahkan istana surgawi sekalipun takut untuk menyerang aliansi dewa karena formasi itu. Adapun mengenai kekuatan yang dimiliki oleh alam dewa kuno, ini masih merupakan rahasia. Kamu hanya perlu tahu bahwa alam dewa kuno masih belum bisa membuat 10 raja roh itu takut terhadap alam dewa kuno itu sendiri. Karena istana surgawi masih memiliki kekuatan yang tersembunyi yang telah membangun mereka seperti saat ini. Dan kekuatan itu sudah cukup untuk bisa menggoncang dunia Senki saat ini, ucap dari sang Permaisuri. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan lalu menatap ke arah sang Permaisuri dengan sangat serius. Kekuatan yang tersembunyi. Kekuatan yang tersembunyi yang dikatakan oleh Permaisuri, apakah itu adalah dunia Taisu? Tanya dari Xiaoyan. Tidak, dibandingkan dengan mereka, dunia Taisu bukanlah apa-apa, jawab dari sang Permaisuri lagi. Apa? Seluruh ekspresi Xiaoyan pun lalu berubah setelah mendengar kata-kata itu. Sebelumnya, Xiaoyan berpikir bahwa dunia Taisu adalah ancaman terbesar bagi dunia Senki saat ini. Dan setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu dari Permaisuri, bahkan dunia Taisu bukanlah ancaman yang nyata bagi kekuatan yang mendukung istana surgawi saat ini. Jika bukan karena mereka, Supreme pasti sudah dapat memusnahkan istana surgawi pada waktu itu. Mungkin bagi dunia Senki, mereka adalah ekstensi yang nyata dengan kekuatan penghancur yang sangat luar biasa. Jadi, sebelum kamu menjadi lebih kuat lagi, yang perlu kita lakukan hanyalah menghindari konflik dengan istana surgawi sebisa mungkin untuk saat ini. Dan jangan memprovokasi istana surgawi, karena kekuatan yang tersembunyi yang telah mendukung mereka adalah tujuan kita yang sebenarnya. Karena itu, aku tidak mengambil tindakan tadi.
Karena aku takut setelah membunuh 10 Raja Roh akan menjadi penyebab dari bencana yang sangat menakutkan mungkin akan terjadi setelah itu, ucap dari sang permaisuri. Setelah sang permaisuri selesai berbicara, Xiaoyan lalu menghela nafas dan menyadari bahwa dia masih memiliki banyak kekurangan saat ini. Dan juga banyak hal yang belum diketahuinya saat ini. Bahkan, jika dia mengetahuinya sekarang, itu tetap akan sia-sia. Karena itu hanya akan membuat beban psikologis bagi Xiaoyan sendiri. Namun kamu tidak perlu khawatir masalah itu. Tampaknya kekuatan tersembunyi di balik istana surgawi itu tidak bisa datang sekarang. Jadi mereka hanya bisa membiarkan sumber daya atau hanya menyuplai sumber daya saja ke istana surgawi. Dan aku rasa tampaknya istana surgawi sekarang telah membuat ancaman yang berarti, ucap dari permaisuri. Permaisuri, bolehkah aku menanyakan satu hal lagi kepadamu? Tanya dari Xiaoyan sambil menatap permaisuri dengan sangat serius. Tentu saja, tetapi kamu harus bicara dengan sopan kepadaku, ucap dari sang permaisuri sambil tersenyum. Bisakah Anda membantuku untuk melindungi mereka saat aku pergi? Tanya dari Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya ke arah sang permaisuri. Karena hanya ada satu cara untuk meningkatkan atau meninggalkan dunia Senki ini, yaitu melalui pohon dunia dari Menara Zinsen. Dan pohon dunia itu hanya bisa mengirim satu orang saja, yaitu Xiaoyan saja. Jadi Xiaoyan tidak bisa membawa siapapun bersamanya. Dan ini akan menjadi perjalanan yang paling berbahaya bagi Xiaoyan. Jadi Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sepertinya tidak mudah untuk melakukan itu. Namun jika kamu mau menciumku, itu mungkin akan menjadi jauh lebih mudah, ucap dari sang permaisuri sambil menunjuk ke arah pipinya. Xiaoyan pun tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Ya mulia permaisuri, aku sedang berkata serius, jawab dari Xiaoyan dengan sangat tegas. Tentu saja, aku juga tahu itu. Dan aku juga sedang tidak bercanda denganmu. Cium aku, dan aku akan berjanji kepadamu. Bahkan, aku tidak hanya akan melindungi mereka semua, tetapi juga untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin yang mereka bisa, ucap dari sang permaisuri sambil tersenyum. Ekspresi wajah Xiaoyan pun lalu menunjukkan rasa malu. Namun pada akhirnya dia menggertakkan giginya dan akhirnya, baiklah, aku akan berjanji kepadamu. Jadi sebaiknya kamu jangan khawatir. Mereka akan lebih aman bersamaku, ucap dari sang permaisuri. Senyuman puas tiba-tiba muncul di wajah sang permaisuri ketika Xiaoyan sudah menciumnya. Wanita memang terlalu agresif, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya sambil memandang ke wanita di depannya. Wanita yang telah kesepian selama ribuan tahun ini benar-benar seperti serigala yang kelaparan. Ya mulia, aku mungkin harus segera berlatih. Jadi aku meminta maaf kepadamu karena aku tidak bisa menemanimu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Dia segera berdiri dan buru-buru melarikan diri dari cengkeraman sang permaisuri. Melihat sosok Xiaoyan yang terlihat sedikit malu, senyum bangga di wajah permaisuri pun menjadi lebih lebar lagi. Kamu telah membuatku emosional selama ribuan tahun ini, maka aku pasti akan membuatmu jatuh cinta kepadaku dalam kehidupanmu ini, ucap dari sang permaisuri sambil melihat ke arah Xiaoyan yang sedang pergi. Sementara itu, kapal Interpid melaju dengan kencang di lautan Point. Setelah beberapa saat, Ding Yue pun lalu terkejut. Karena saat ini dia sedang memasuki lubang teleportasi yang sangat berbeda. Dan tidak ada jejak sama sekali yang ditimbulkan oleh lubang teleportasi ini. Xiaoyan yang memasuki ruangan pelatihannya tidak langsung memasuki menara Zinsennya. Dia duduk bersila di atas tempat tidurnya dan menarik nafas. Dia mencoba untuk menenangkan kegelisahan di hatinya. Begitu Xiaoyan memejamkan matanya, yang dia ingat hanyalah adegan saat dia mencium permaisuri tadi saja. Kenapa tadi aku harus melakukan itu? Ucap dari Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia mencoba untuk menyingkirkan adegan itu di benaknya. Tapi dia tahu bahwa itu akan sia-sia. Setelah memikirkannya, Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum getir atau cengangak-cengeng sendirian.
Kalau saja dia tidak ingin meminta permaisuri berjanji kepadanya, tentu saja adegan barusan itu tidak akan pernah terjadi. Setelah beberapa saat, akhirnya Xiaoyan pun merasa tenang dan Xiaoyan menarik nafas panjang. Kemudian Xiaoyan memasuki menara Zinsennya tanpa ragu-ragu. Lalu dia pun tiba di pohon dunia yang ada di lantai ke-10. Guru Zanlao, dunia Senki mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bisakah aku pergi ke dunia lain melalui pohon dunia sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Kemudian sosok Zanlao pun secara perlahan muncul di samping Xiaoyan. Tentu saja bisa. Tetapi kamu harus memahami bahwa tingkat bahaya di dunia tanpa batas mungkin jauh lebih besar daripada dunia Senki saat ini. Kamu harus siap secara mental. Persaingan untuk sumber daya di dunia tanpa batas pasti akan sangat sengit. Mereka yang bisa bertahan hidup di dunia itu semuanya adalah penjahat yang haus akan darah. Karena hanya dengan cara itu saja mereka dapat bertahan hidup di dunia tanpa batas yang begitu kejam, ucap dari Zanlao. Xiaoyan pun lalu merenung, bukan karena dia takut, tetapi karena dia khawatir kekuatannya akan sulit ditingkatkan jika dia berada di sana. Apakah di dunia tanpa batas itu sumber daya sangatlah langka? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zanlao pun lalu menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, sumber daya di dunia tanpa batas itu sangatlah kaya. Memang sebagian besar pulau-pulaunya kecil dan mungkin tidak seluas seperti dunia Senki. Meskipun di sana banyak sumber daya, namun karena dunia ini tidak terlalu luas, tentu saja itu akan membuat persaingan menjadi semakin sengit. Dan jika kamu pergi ke dunia tanpa batas ini, kemudian kamu bisa mendapatkan roh dunia, maka itu akan sangat bermanfaat bagimu, ucap dari Zanlao. Roh dunia? Apa itu? Tanya dari Xiaoyan dengan sedikit bingung karena ini pertama kalinya dia mendengar nama itu. Ya, lebih tepatnya itu disebut dengan keberuntungan dunia karena tidak ada pemiliknya. Jadi, dunia tanpa batas ini memiliki banyak keberuntungannya sendiri, ucap dari Zanlao. Namun, Xiaoyan sepertinya masih belum begitu mengerti apa yang dikatakan oleh Zanlao tentang roh dunia ini. Keberuntungan dunia? Bisakah keberuntunganku akan menjadi lebih baik setelah aku mendapatkannya? Tanya dari saya. Dia ternyata mengartikan itu secara harfiah saja. Tentu saja keberuntungan itu tidak sesederhana keberuntungan secara harfiah. Jika kamu memiliki keberuntungan yang cukup kuat, kamu bahkan bisa mengendalikan nasibmu sendiri, bukan? Ini bisa disebut merupakan penulisan ulang takdir yang legendaris itu, ucap dari Zanlao. Jadi, aku akan menjadi putra keberuntungan Senki? Tanya dari Xiaoyan. Ya, tentu saja. Tetapi kenapa aku merasa bahwa aku ini tidak beruntung? Tanya dari Xiaoyan lagi. Zanlao tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepanjang semuanya pernah kamu lewati, apakah kamu masih merasa tidak cukup beruntung? Setelah kamu melewati semua ini, apakah kamu masih merasa kurang cukup beruntung? Kamu bilang seperti itu hanya karena kamu telah membuka beberapa kali kotak peti harta karun yang kosong saja, bukan? Tanya dari Zanlao kepada Xiaoyan dengan sangat marah. Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya saja dan senyuman naif setelah mendengar kata-kata itu. Berapa banyak kotak kosong itu juga merupakan pukulan besar bagi Xiaoyan atau orang-orang seperti Xiaoyan. Zanlao juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika kamu ingin pergi ke dunia tanpa batas, kamu perlu memahami bahwa kamu tidak bisa membawa satu pun temanmu terkecuali klon yang telah disegel di menara Zinsen ini, ucap dari Zanlao. Meskipun Zanlao belum mengatakan ini sebelumnya, Xiaoyan sudah menginspirasi atau mengetahui ini. Bagaimanapun, keberadaan menara Zinsen sendiri sangatlah rahasia dan ini tidak mengherankan bagi Xiaoyan. Jika kamu sudah siap, kamu bisa pergi kapan saja, ucap dari Zanlao. Aku rasa aku tidak akan pergi sekarang. Setelah aku memasuki dunia tanpa batas, bisakah aku kembali kapan saja? Tanya dari Xiaoyan lagi. Setelah setiap menggunakan kekuatan pohon dunia, dibutuhkan
300 tahun waktu pemulihan untuk menggunakan kekuatannya lagi, jawab dari Zanlao. 300 tahun ya? Ucap dari Xiaoyan sambil sedikit merenung. 300 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi ini bukan juga waktu yang singkat. Dan jika itu terus berlanjut, Xiaoyan khawatir istana surgawi akan terus memburu Xiaoyan. Sekarang mungkin bukan saat yang baik untuk pergi, tetapi semuanya akan kuserahkan kepadamu. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu ingin bertahan hidup di dunia tanpa batas, kamu harus sangat berhati-hati, ucap dari Zanlao lagi. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Istana surgawi, aku akan selalu mengingat semua yang telah kalian lakukan padaku, ucap dari Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang mengepalkan tinjunya, Zanlao pun lalu tersenyum. Teruslah bekerja keras. Saat ini masih terlalu dini untuk mengguncang istana surgawi dengan kekuatanmu. Karena mendapatkan kembali aliansi dewa adalah tujuan utamamu saat ini. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Klon leluhur iblis immortal harus disegel dalam 9 peti mati sebelum mereka dapat melewati pohon dunia bersamamu, ucap dari Zanlao lagi. Xiaoyan lalu mengangguk lagi. Leluhur iblis immortal dalam pertempuran sebelumnya telah menerima atau mengkonsumsi terlalu banyak energi dan dia hampir kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Xiaoyan mengerti bahwa klon leluhur iblis immortal sebenarnya hanya digunakan sementara waktu saja untuk mengendalikan kekuatan Su Tianlei. Ketika waktunya sudah tepat, Xiaoyan masih ingin menyerap Su Tianlei ke dalam tubuhnya sendiri. Namun kekuatan fisik dewa saat ini masih terlalu lemah dan lautan petirnya juga telah mencapai 90.000. Masih tidak dapat mendukung Xiaoyan untuk menyerap Su Tianlei itu sendiri. Dia masih membutuhkan kekuatan fisik yang lebih kuat lagi. Dan Xiaoyan tidak akan mungkin bisa melakukan itu jika masih berada di dunia Senki. Jadi dia hanya bisa pergi ke dunia tanpa batas untuk melakukan penerobosan lagi. Xiaoyan pun tidak berpikir terlalu banyak saat ini. Dan di detik-detik berikutnya Xiaoyan langsung menuju pintu ruangan pelatihan yang ada di Menara Zinsen ini. Sekarang kekuatan Xiaoyan telah lebih ditingkatkan. Skill bertarung yang dia gunakan juga telah memasuki tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, untuk petarung biasa, mungkin harus mencapai level fighting god bintang 8 dulu sebelum dia bisa menggunakan skill tingkat tinggi yang digunakan oleh Xiaoyan saat ini. Bahkan, ada beberapa fighting god bintang 9 yang masih belum mampu untuk menggunakan tingkat skill bertarung yang dimiliki oleh Xiaoyan saat ini. Di dalam pelatihannya, Xiaoyan sekarang bisa menguasai teknik tebasan dalam domain api Heartplate. Setelah Xiaoyan berlatih untuk waktu yang lama, Xiaoyan pun lalu meninggalkan menara Zinsennya. Xiaoyan berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya sekarang. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak Xiaoyan berlatih di menara Zinsennya. Bepergian melalui lautan Void yang sangat luas ini tentu saja memakan waktu. Jadi, kebanyakan orang memilih untuk berlatih sepanjang waktu tertentu. Xiaoyan lalu melangkah keluar dari kamarnya dan ada sinar matahari yang sangat hangat menyinari tubuhnya. Tentu ini membuatnya merasa sangat nyaman jika dibandingkan dengan suhu dingin ketika Xiaoyan berada di lautan es. Ratusan kapal ini perlahan lalu merapat. Saat Xiaoyan melihat sekelilingnya, Xiaoyan melihat kota besar yang dipenuhi dengan barang antik dan mewah. Suara bising dari dalam kota itu pun lalu terdengar ke telinga Xiaoyan. Tidak lama kemudian, sang permaisuri pun lalu berdiri di udara dan sebuah kota langsung muncul ya. Ini menunjukkan betapa populernya dan menawannya sang permaisuri di kota ini saat sang permaisuri menunjukkan sosoknya di udara. Adapun Xiaoyan, dia tidak pernah meninggalkan kapal Interpid untuk waktu yang lama. Pada saat ini sang permaisuri lalu perlahan menoleh dan melambaikan tangannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu tertegun sejenak, tetapi dia mengerti apa yang ingin dilakukan oleh permaisuri ini. Dan kemudian Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya. Namun jelas tidak ada gunanya dia menolak permaisuri saat ini. Karena tiba-tiba ada kekuatan hisap yang langsung menarik Xiaoyan secara paksa ke arahnya.
Xiaoyan pun langsung mendekati sang permaisuri, dan permaisuri benar-benar meraih lengan Xiaoyan di depan mata semua orang yang ada di kota itu. Dan untuk sesaat, ribuan pasang mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat terpancar ke arah Xiaoyan. Karena yang mulia atau permaisuri ini sangatlah populer di sana ya, banyak orang yang menginginkan sang permaisuri ini. Dan tiba-tiba sang permaisuri ini datang dengan sosok orang lain di sampingnya atau menunjukkan sosok itu. Yang mulia permaisuri, apakah kamu berencana untuk menjebakku kali ini? Sepertinya mereka semua ingin membunuhku sekarang, tanya dari Xiaoyan. Sepertinya mereka semua terlalu mengagumiku. Hanya kamu saja pria yang masih keras kepala. Ini bukti bahwa banyak sekali orang yang menginginkanku dan berada di posisimu sekarang. Seharusnya kamu bangga dengan apa yang aku lakukan kepadamu selama ini, ucap dari sang permaisuri sambil menatap ke arah Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan ini benar-benar mungkin sang permaisuri menunjukin bahwa inilah cowok gua gitu ya di kota itu. Dan akhirnya sekarang mungkin ini sampai ya ke kota para dewa itu. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.